Genesis chapter 29. If you have your Bibles, please turn to Genesis chapter 29. We will start in verse 31. As usual, I'm going to read the Bible text for us in Bahasa. The words in the English are on the screen behind us. Genesis chapter 29. Let's pray together before we get into God's word. Lord, would you be in this preaching this morning? Tuhan, biarlah Engkau berada di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Let all of us who hear it, hear with faith. Biarlah kami yang mendengar dengan iman. Let us know Biarlah kami mengetahui in full the assurance of your love towards us in Jesus. jaminan-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. And Lord, help us then to live according to that love. Tuhan, bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kasih-Mu itu. In your mighty name we pray. Dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Amen. Amin. Saya bacakan Kejadian pasal 29 ayat 31. Saya akan bacakan sampai pasal 30 ayat 4. Kita mulai sampai ayat 4 saja. I will read until chapter 30 verse 4. That's where we will start. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Ruben literally means behold or look, a son. God has looked on Leah's affliction. Ruben artinya secara harfiah, lihatlah seorang anak karena Tuhan telah melihat kesengsaraan Lea. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ini yang kedua. Maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Kata Simeon juga bermainan kata dengan mendengar. So the name Simeon is also on a play of the word hear. God has heard me. Verse 34 ayat 34. Mengandung pula lah ia. Nih nomor 3. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Chapter 30 verse 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akulah pengganti Allah yang telah menghalangi. Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. And then the last verse 4, ayat 4 terakhir. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Yakub menghampiri budak itu. Well, now you know what Mr. Ruben's name means. Nah, jadi sekarang kalian tahu arti nama dari Mr. Ruben. Many of you have names taken from the Bible. Banyak dari antara kalian yang namanya diambil dari Alkitab. Daniel or the female form Danielle means God is my judge. Daniel atau Daniele, Allah adalah hakimku artinya. Emmanuel or the female Emmanuel, God with us. Immanuel atau Emmanuele, artinya Allah menyertai kita. Charis or grace, which means grace, and so on.
Karis atau grace yang artinya kasih karunia dan seterusnya. Most of you, maybe even all of you, have names with wonderful meanings. Hampir semua, bahkan kita semua pasti memiliki nama dengan arti yang sangat indah. Adi, Adi, the first and the best. artinya yang pertama dan yang terbaik. Natasha, a form of Natalia, Christmas. Natasha, bentuk lain dari Natalia ya, artinya hari Natal. Many people's names carry their parents' hopes and dreams. Banyak nama orang mengandung harapan dan juga impian dari orang tuanya. How many women's names mean beautiful in some way and in some language? Berapa banyak nama wanita yang artinya cantik dalam berbagai cara dan berbagai bahasa. And how many men have name that means something like to succeed? Dan berapa banyak anak laki-laki yang arti namanya seperti sukses. If people were more honest, more blunt, more boys would be named Ang Pao. Jadi kalau banyak orang lebih jujur dan terus terang, mungkin lebih banyak nama anak laki-laki yang akan dinamai Ang Pao. May you grow up to be a fat little red envelope full of cuan. Dengan harapan kamu tumbuh jadi amplop merah kecil yang gemuk yang penuh cuan. And more girls would be named Chloe, Arista, Nefertiti, or something like that. Dan mungkin lebih banyak lagi nama anak perempuan seperti Chloe, Arista, Nefertiti atau semacamnya. That means beautiful, gentle, and fertile. Yang artinya cantik, lembut, dan juga subur. This is what we see here. Inilah yang kita lihat di sini. The deepest desires of Leah, Rachel, and Jacob exposed in the names of their children. Hasrat terdalam dari Lea, Rahel, Yakub terungkap dalam nama anak-anak mereka. We also see here how Jacob, Leah, and Rachel messed up their lives trying to fulfill those desires in the wrong ways. Kita juga melihat di sini bagaimana mereka menghancurkan hidupnya dengan berusaha memenuhi hasrat tersebut dengan cara yang salah. And by the way, if you ever hear the criticism that the Bible shows people having multiple wives, yes, that's very true. Dan omong-omong, jika Anda pernah mendengar kritikan kalau dalam Alkitab tuh menunjukkan banyak orang yang memiliki lebih dari satu istri, ya itu benar. But the Bible shows it not as a good thing. Tapi Alkitab menunjukkannya tidak sebagai hal yang baik. The Bible always shows how devastating that is. Alkitab selalu menunjukkan betapa menghancurkannya hal tersebut. How lives and families are always torn apart when there's more than two people in a marriage. Bagaimana kehidupan dan keluarga hancur ketika lebih dari dua orang terlibat dalam satu pernikahan. So let's look first at Leah. Jadi mari pertama kita lihat dari Lea. Unfortunately, in our world, a woman's lot in life is still very much tied to how she looks. Sayangnya dalam dunia kita saat ini, nasib seorang perempuan itu masih sangat bergantung pada penampilannya. Of course, this happens to males as well, but it's much worse for women. Tentu saja ini juga terjadi pada para pria, tetapi jauh lebih parah lagi bagi perempuan. From a very, very young age, people have scrutinized every part of her appearance. Sejak usia yang sangat-sangat muda, orang telah memperhatikan setiap detail dari penampilannya. Every blemish, Setiap noda, every outfit, setiap pakaian, every hairstyle. setiap potongan dan gaya rambut. And she's typically compared against someone else. Dan dia juga sering dibandingkan dengan orang lain. Often a girl is put in direct competition against a sister or a friend or even her mother. Bahkan seringkali dia itu disaingkan dengan saudara perempuannya, temannya, ataupun bahkan dari ibunya. Just one of the many things we do that's very stupid and very sinful. Nah inilah salah satu hal yang sangat bodoh dan berdosa yang kita lakukan. People either make a huge deal about how beautiful a girl is, or they make it very clear that she is not. Orang akan membesar-besarkan kecantikannya atau malah dengan gamblang menegaskan kalau dia tuh tidak cantik. And Leah is not beautiful. Dan Lea tidak cantik. All her life, her younger sister is more pretty,
more popular. Sepanjang hidupnya, adik perempuannya itu lebih cantik, lebih populer. And that probably means her sister gets most of her parents' attention and affection. Dan itu berarti kemungkinan besar adik perempuannya ini mendapat lebih banyak perhatian dan kasih sayang. Almost certainly people are nicer to Rachel than to Leah. Ya, hampir pasti orang-orang tuh lebih baik bersikap kepada Rahel daripada kepada Leah. If they had social media, Rachel would have 1,000 times more followers than Leah. Dan kalau mereka dulu punya medsos, jumlah follower Rahel bahkan 1000 kali lebih banyak daripada Leah. Rachel would get complimented every day and gets asked on dates every weekend. Rahel mungkin menerima pujian setiap hari, bahkan diajak kencan setiap akhir pekan. While Leah is either left at home or goes along only because their parents make Rachel take her. Sedangkan Leah mungkin dibiarkan di rumah atau terpaksa ikut karena orang tua mereka memaksa Rahel untuk mengajak Leah. Remember, Leah is married only because her father tricked her husband into the marriage. Ingat, Leah itu menikah hanya karena Laban menipu Yakub, suami mereka gitu. She is still unwanted. Dia tetap tidak diinginkan, She is still unloved. dia tetap tidak dicintai. So when Leah gave birth to Jacob's first child, a beautiful baby boy, she says, Maka ketika Leah akhirnya melahirkan anak pertama Yakub, seorang laki-laki yang sangat tampan, ia berkata, "Because the Lord has looked upon my affliction, for now my husband will love me." karena Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Do you see, do you hear the desperation in her voice? Apakah kalian melihat, mendengar kerinduan yang sangat mendalam dari suaranya Leah ini? This is her heart's deepest desire. Inilah kerinduan terdalam dari hatinya. In the language of the Bible, this is her idol. Dalam bahasa Alkitab, inilah berhala hati dari Leah. She knows that the Lord is God. Dia tahu Tuhan adalah Allah. She names her children Reuben, Simeon, Levi, Judah, wonderful names that reference God. Ia menamai anak-anaknya Ruben, Simeon, Yehuda, nama-nama yang mengandung kata Allah. She knows that it is God who gives her children and that God cares about her sorrow. Dia tahu bahwa Allah lah yang memberinya anak dan Allah itu peduli pada kesengsaraannya. But she desires her husband's love far more deeply than God's. Namun ia mendambakan cinta suaminya itu jauh lebih dalam daripada Allah. Her husband's love is the idol of her heart. Cinta dari suaminya itu menjadi berhala bagi hatinya. She lives as though she is unloved. Dia hidup seolah-olah dia tidak dicintai. And probably not just by her husband, by God as well. Bukan hanya oleh suaminya, tetapi oleh Allah juga. Why did God make me as I am? Kenapa Tuhan membuat aku seperti diriku saat ini gitu? For Leah, God's love almost doesn't matter unless Jacob also loved her. Untuk Leah, cinta Allah itu tidak ada artinya kecuali Yakub mencintainya. We all live like this to an extent. Kita semua hidup seperti Leah sampai batasan tertentu. We live much of our lives as though we are not loved. Kita hidup seolah-olah kita tidak dicintai. You can believe in the Trinity and Reformed theology, and you can know it inside out. Kita bisa percaya kepada Allah Tritunggal dan memahami teologi reform luar dan dalam, But still walk around with this huge gaping hole in our hearts. namun tetap berjalan dengan lubang menganga dalam hati Anda. Because we're chasing something other than God's love, which then doesn't matter until we get what we really want. Karena kita mengejar hal lain selain kasih Allah yang jadi tidak berarti kecuali kita mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. And the clear parallel between Leah and us is that we all crave people's love. Dan paralel yang jelas antara kita dan Leah ialah kita semua mendambakan kasih dari orang lain.
One celebrity said this, Seorang selebriti berkata seperti ini, "It's not an accident we're in show business. bukanlah suatu kebetulan kita berkecimpung dalam dunia industri hiburan. On some level, we have an emptiness inside that we need to fill with the approval of strangers." Pada level terdalam dari diri kita ada kekosongan yang kita harus penuhi dengan persetujuan dari orang lain. For us, it's not about being famous, but for many of us, it's about having a good reputation. Bagi kebanyakan kita ini bukan soal menjadi terkenal, melainkan mempertahankan reputasi yang baik. What happens to so many people is that this cancer is exposed once they become parents. Apa yang terjadi kepada kebanyakan orang adalah ini menjadi kanker yang terungkap ketika mereka mempunyai anak. I need to be seen as a good parent. Saya harus terlihat menjadi orang tua yang baik. I cannot bear it if anyone should think that I'm a bad parent. Saya tidak tahan kalau orang lain menganggap saya sebagai orang tua yang buruk. They feel like if anyone were to think of them as a bad dad or a bad mom, that they could die. Mereka berpikir kalau orang lain melihat diri mereka menjadi ayah atau ibu yang buruk, mereka akan mati. So to some extent, we all live as though we are unloved. We just have to figure out what that looks like for us individually. Jadi pada batas tertentu kita hidup seperti kita tidak dicintai dan kita harus melihat secara spesifik bagaimana itu terjadi. Leah's not alone. Lea tidak sendiri. Rachel has the same basic problem, but with a unique twist. Rahel juga punya masalah yang sama ya, tapi dengan keunikannya sendiri. The Bible describes Rachel as beautiful in appearance and form. Kita menggambarkan Rahel sebagai seseorang yang cantik dan juga dalam penampilan dan bentuk tubuhnya. She is incredibly beautiful and incredibly desirable. Dia sangat cantik dan sangat diinginkan. But that creates its own problems. Tapi itu malah mendatangkan masalah sendiri bagi dirinya. All her life, she's always been on top. Selama hidupnya dia selalu yang paling unggul. All her life, she's been the attractive one. Selama hidupnya dia selalu menjadi sosok yang paling menarik perhatian. Some of you don't have to imagine that. You're incredibly attractive. Ada dari beberapa dari kalian yang tidak perlu membayangkannya karena kalian juga sangat menarik. But then one day, Tapi suatu hari, her sister Leah, saudarinya Lea, the one no one has ever looked at, seseorang yang tidak pernah dipandang, the one that no one has ever paid attention to, especially when she's next to Rachel, seseorang yang tidak pernah dianggap, terutama ketika dia berada di samping Rahel, the one that no one wanted to marry. seseorang yang tidak ada orang yang mau untuk menikahinya, All of a sudden, she has children, tiba-tiba dia punya anak, whereas Rachel does not. ketika Rahel tidak punya anak. All of a sudden, Leah has children and sons too. Tiba-tiba Lea punya anak dan bukan hanya anak tapi anak putra juga. Rachel is stuck at 0. Rahel stuck di 0. Leah has not 1, 2, 3, but 4 beautiful baby boys. Lea tidak hanya punya 1, 2, tapi 4 anak laki-laki, 4 bayi laki-laki. All of a sudden, all the attention is on Leah. Tiba-tiba semua perhatian tertuju kepada Lea. Everyone is calling her blessed, Semua orang menyebut dia diberkati. right? The shared husband who loved you is now spending a lot of his time playing with her sons. Suami yang awalnya mencintai dia, kini menghabiskan waktunya bermain sama anak-anak mereka gitu. All day, every day, Rachel has to look at sons, babies who are not hers. Setiap hari, sepanjang hari, Rahel tuh harus melihat bayi-bayi yang bukan anaknya. Every time the family eats together, everyone, the grandparents, the servants, the husband, they all make a fuss over Leah's babies. Setiap kali keluarga makan, semua orang, kakek, nenek, suaminya, bahkan para pelayan semuanya meributkan tentang bayi-bayinya si Lea.
every bath time, every tummy time, Setiap waktu mandi, setiap waktu tengkurap, every time the babies get sick or wake up crying in the middle of the night, setiap kali bayi-bayi itu sakit dan juga terbangun menangis di tengah malam, Jacob and the whole house now dotes on Leah and her sons. Yakub dan seisi rumah kini memanjakan Lea dan anak-anak Lea. So now Rachel is sure that she is unloved. Jadi sekarang Rahel jadi yakin kalau ia itu tidak dicintai, Unblessed by God, tidak diberkati Tuhan, unfavored, no longer favored in her family, tidak lagi diistimewakan dalam keluarganya, unloved all around. tidak dicintai secara keseluruhan. And so she screams to Jacob, Maka dia berteriak memohon kepada Yakub, "Give me children or I shall die." berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. She's been on top all her life. Now suddenly she's on the bottom. Sepanjang hidupnya dia yang selalu ada di atas, kini berada di bawah. Winning at life has become her idol. Kemenangan dalam hidupnya telah menjadi idola atau berhala baginya. This affects so many Christians. Hal yang sama mempengaruhi banyak orang Kristen. So many people want sermons that promise to show them how to win in life. Beberapa orang mau khotbah yang menjanjikan kemenangan dalam hidup mereka. Win in business, Menang dalam bisnis mereka. win at school, Menang dalam sekolah. win at prayer, Menang dalam doa. win over temptation, Menang atas godaan. win at whatever. Menang peduli apapun yang terjadi. And what do we see here about how idols work? Jadi kita melihat bagaimana berhala itu bekerja di sini. When you get your idol, you praise God, but when it's taken away or when you don't get it, you feel like you're going to die. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang menjadi berhala, kita memuji Tuhan, tetapi ketika itu diambil atau kita tidak mendapatkannya, kita merasa seperti akan mati. And just an easy parallel for us, how many people in a marriage, if the husband is not successful enough, both will feel like they could die from the shame. Hal yang sama yang terjadi di kita, beberapa orang jika sang suami itu tidak cukup sukses, baik dia maupun istrinya merasa seperti akan mati karena saking malunya. Our idols, the more we give in to them, the more they will drive us to desperation. Berhala itu ketika kita semakin menggantungkan diri kita, mereka akan semakin membuat kita putus asa. And that desperation, in that desperation, we become not unloved, but unlovely. Dan dalam keputusasaan tersebut kita bukan menjadi orang yang tidak dicintai, tapi kita justru menjadi orang yang tidak menarik lagi. Because it makes us do unloving things. Karena itu membuat kita melakukan hal-hal yang tidak mengasihi. Rachel chooses what is sometimes called the nuclear option. Rahel memilih apa yang disebut sebagai opsi nuklir. Literally, what Secara- happens when you drop a nuclear bomb? Secara harfiah ketika Anda menjatuhkan bom nuklir, Maybe you win the war, but you destroy a lot of innocent lives. Anda mungkin memenangkan perang, tetapi Anda menghancurkan banyak nyawa yang tidak berdosa. Rachel's nuclear option is giving her servant to Jacob for him to have babies with her. Opsi nuklir Rahel adalah untuk memberikan hambanya kepada Yakub agar ia dapat memiliki bayi bersama hamba tersebut. Just think about how unloving this is. Coba berpikir bagaimana tidak baiknya hal ini. And this also happens in war. What happens when one person or one party or one country has nuclear? Namun seperti yang terjadi juga dalam perang ketika ada lawan ataupun sebuah negara mempunyai nuklir, The opponent also goes nuclear. lawannya juga balas dengan nuklir. So Leah also gives her servant to Jacob. Jadi Lea juga memberikan hambanya kepada Yakub. It doesn't matter that this may have been accepted practice
in certain cultures back then. Tidak masalah kalau ini merupakan praktik yang diterima dalam budaya tertentu pada zaman itu. It is the opposite of being loving, of loving our neighbors. Ini merupakan kebalikan justru dari mencintai sesama kita. And tragically, from there, things went even more wrong. Sayangnya dari titik itu semuanya malah jadi makin kacau. You have your Bibles open still, turn to verse 14. Kita lihat dari ayat 14. In the days of wheat harvest, Reuben went and found mandrakes in the field and brought them to his mother Leah. Saat musim panen gandum, Ruben menemukan sebuah buah dudaim di ladang dan membawanya kepada ibunya Lea. Mandrakes were a type of plant that was thought to increase fertility. Jadi buah dudaim itu sejenis tanaman yang diyakini dapat meningkatkan kesuburan. Reuben wanted to help his mother have more sons. Ruben ingin membantu ibunya Lea untuk memiliki lebih banyak anak laki-laki lagi. Because that's the way to keep their side of the family on top. Karena itulah cara mereka untuk mempertahankan sisi keluarga mereka itu tetap berkuasa. So they turn to superstitions instead of turn to God. Jadi mereka malah beralih kepada takayul bukan kepada Allah. And then we see this. Tapi kemudian kita melihat ini. Rachel said to Leah, I will let Jacob be with you tonight if you give me the mandrakes. Rahel berkata kepada Lea, aku akan kasih Yakub ke kamu malam ini, tapi kalau kamu memberikan aku buah dudaim itu. This marriage is now a transaction. Jadi hubungan pernikahan ini sekarang malah menjadi transaksi. The marriage relationship is bought and sold. Jadi hubungan dalam pernikahan ini menjadi apa yang dijual dan apa yang dibeli. What is supposed to be beautiful and special is now cheap and dirty. Apa yang seharusnya menjadi istimewa dan indah kini malah jadi murahan dan kotor. This is what happens the more we give in to our heart idols. Inilah yang akan terjadi ketika kita semakin bergantung kepada berhala dalam hati kita. The more we do that, the more unlovely and the more unloving we become. Semakin kita melakukan ini, semakin kita menjadi tidak menarik dan juga tidak lagi mengasihi. Now you might ask, okay, was it actually that bad though? Mungkin kalian bertanya, apakah sebegitu buruknya perlakuan mereka? They, like all of us, they were just thrust into this world. Mereka sama seperti kita semua, mereka hanya terlempar ke dalam dunia ini. It's not their fault they were born who they are. Itu bukan salah mereka, mereka terlahir seperti itu. It's not their fault the world is often cold and cruel, especially to people who are unattractive and unsuccessful. Dan itu bukan juga salah mereka kalau dunia ini seringkali dingin dan kejam terutama terhadap orang yang tidak cantik ataupun tidak kaya. They only did what they had to survive. Mereka ya hanya melakukan apa yang perlu untuk bertahan hidup. That's why Laban tricked Jacob into marrying Leah. Itulah sebabnya Laban menipu Yakub untuk menikahi Lea. That's why Rachel and Leah gave Jacob their servants and turned to mandrakes. Itu juga sebabnya Rahel dan Lea memberikan hamba-hamba mereka kepada Yakub dan mengandalkan buah dudaim itu. These things worked. Semua ini ya berhasil. And isn't that what matters? Dan bukankah itu yang jadinya penting? Isn't it better to be practical and not to be so strict? Bukankah itu lebih baik untuk bersikap praktis dan tidak terlalu sempurna gitu? The temptation for us is always to rely on what works instead of relying by faith in God's promises. Yang jadi godaan kita adalah kita mengandalkan apa yang berhasil bukan dengan iman kepada janji-janji Tuhan. When we do that, or the more we do that, Ketika kita melakukan itu atau ketika kita melakukan itu terus-menerus, the more there will be no difference between us and people who don't have God's promises.
Semakin tidak ada lagi perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak memiliki janji Tuhan. Remember, Jacob has the unique promises of God given specifically and directly to him. Ingat kalau Yakub itu memiliki janji-janji Tuhan yang unik yang benar-benar diarahkan kepada dia. But he just goes along with his wife's twisted plans as though he does not have those promises. Jadi dia malah mengikuti cara-cara istrinya seperti dia tidak punya janji-janji itu. Very much like Laban, Sangat mirip dengan Laban who doesn't have those promises. yang tidak memiliki janji-janji itu. What is a Christian who does not live in God's love and by God's promises? Apa sebenarnya orang Kristen yang tidak hidup dalam kasih Allah dan berdasarkan janji-janji Allah? What is salt that's not salty? Apa gunanya garam kalau garam itu tidak asin? So now the critical existential question for us. Jadi sekarang pertanyaan kritis dan eksistensial bagi kita, How much does God love us, really? seberapa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita? Because we know how unloving we have been. Karena kita tahu betapa pelitnya, betapa tidak mengasihinya kita, We cannot deny how unlovely we are because of the things that we have done. kita tidak bisa menyangkal betapa tidak mengasihinya kita karena apa yang kita lakukan. So, Jadi, how much does God actually love us? seberapa besar kasih Tuhan itu bagi kita? The reason that the Jacob stories show so much sin is because that's how God's grace shines so bright. Jadi alasan mengapa kisah Yakub di sini begitu banyak dosa itu justru karena kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu bersinar di sini. In fact, I'm going to show you one more thing about Jacob that shows you how unlovely and how unloving he is. Saya akan menunjukkan betapa jeleknya dan tanpa kasihnya si Yakub ini. Look at verse 25. Lihat di ayat 25. As soon as Rachel had born Joseph, Joseph is Jacob's son with Rachel. So Rachel finally has her own biological son, that's Joseph. As soon as Rachel had born Joseph, Jadi setelah Rahel itu melahirkan Yusuf, di mana Yusuf ini adalah anak biologis dari si Rahel, Jacob said to Laban, berkatalah Yakub kepada Laban, "Send me away that I may go to my own home and country." izinkan aku untuk pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. It's only when Joseph, the biological son of his favorite wife, is born that Jacob starts to think about God's promises again. Hanya ketika Yusuf ini lahir, putra kandung dari istri kesayangannya ini, Yakub baru mulai merenungkan kembali janji-janji Tuhan. Only when his beloved wife has a son that he starts to think about Bethel and he starts to think about going home to the land God promised him. Hanya ketika istri kesayangannya ini punya anak kandung, putra kandung, dia baru memikirkan tentang Bethel, tentang janji-janji Tuhan. Only Joseph makes Jacob feel loved. Hanya Yusuf yang membuat Yakub itu merasa dicintai. It's like all of his older children, by Leah, by Bilhah, by Zilpah, those are the two servants. It's almost like his older children does not matter. Seolah-olah semua anaknya yang sebelumnya itu, dari Leah, dari Bilhah, dari Zilpah itu nggak ada artinya bagi dia. It's a terrible thing when a child feels or knows that he or she does not matter in the family. Itu merupakan hal yang buruk, hal yang tidak baik ketika anak itu menyadari kalau dia itu tidak diinginkan, tidak dicintai dalam keluarganya. This is how unlovely and unloving Jacob is. Ini merupakan hal yang tidak menunjukkan betapa tidak dicintainya dan tidak mengasihinya tanpa kasihnya Yakub itu. This is what doing whatever works gets you.
Inilah yang akan terjadi ketika kitanya melakukan apa yang berhasil bagi kita. But again, it's in all this ugliness that we see God's grace. Tapi justru dalam semua keburukan ini kita melihat kebaikan Tuhan. You know what grace is? Kalian tahu apa itu kasih karunia? Not the dry definition, but the real heart of it, the fleshy meat of Bukan, it. bukan definisi biasa, tapi inti sebenarnya daging dari kasih karunia ini. Here's the heart and flesh of grace. Inilah inti dan daging dari kasih karunia itu. Jesus came precisely to enter into our mess. Yesus datang justru untuk masuk ke dalam kekacauan hidup kita. God sent Jesus and the Holy Spirit to get his hands dirty with our sin. Tuhan mengutus Yesus dan Roh Kudus untuk mengotori tangannya dengan dosa-dosa kita. That's what Emmanuel really means. Itulah arti sebenarnya dari Immanuel. People love God with us, that theme, that concept. Orang-orang suka tema kalau Tuhan itu berserta kita, But remember what it meant. tapi ingat kembali apa artinya itu. Into the deep darkness Ke dalam kegelapan yang paling dalam came Emmanuel. datang Immanuel. He gets down into the gutter. Ia turun masuk ke dalam got. The best plumber only unclogs your toilet. Bahkan tukang toilet yang paling baik itu hanya menyingkirkan sumbatan toilet itu. The Lord your God takes the most unlovely stuff in you and makes you lovely. Tuhan Allahmu itu mengambil hal yang paling mengerikan, hal yang paling kotor dalam diri Anda dan membuat Anda itu menjadi indah. He makes you truly lovely and truly loving. Tuhan membuat kita sungguh-sungguh indah dan juga sungguh-sungguh penuh kasih. That's how much God actually loves you. Begitu besarnya lah kasih Tuhan kepada Anda. I'm going to give you 2 words of application. Saya akan memberikan 2 aplikasi kepada Anda. We see very clearly here how much we need God's grace and God's love in our marriages and in our sexuality. Di sini kita bisa melihat betapa kita butuh kasih Allah dalam pernikahan dan juga seksualitas kita. Both before and after marriage or outside of marriage for those of you who are not married. Bahkan sebelum ataupun sesudah dalam pernikahan atau bahkan di luar pernikahan bagi Anda yang belum menikah. You probably think you don't want God to be involved in your sexuality. Anda mungkin berpikir kalau Anda tidak mau Tuhan itu terlibat dalam seksualitas Anda, It's uncomfortable. itu tidak nyaman. The temptation is always to say, I'll make this work, I'll fix whatever mess there is. Godaannya itu adalah selalu untuk berkata, saya bisa mengatasinya, saya akan memperbaiki kekacauan yang ada. No, Tidak, that's not living by grace. itu bukan hidup yang dalam kasih karunia. God's grace is for the mess that we are born into and the mess we make along the way, including our sexuality. Justru kasih Allah itu ada dalam kekacauan yang kita lahirkan dan kekacauan yang kita buat dalam seksualitas kita. Only God can make it holy and lovely. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan itu kudus dan juga indah. I'm not saying you have to do this constantly, Saya tidak bilang Anda harus melakukannya secara konstan, but start now tapi mulai dari sekarang. and do it as much as is appropriate for whatever your situation is. Dan lakukan sesuai dengan situasi Anda. Whenever the issue comes up for you, Ketika hal tersebut datang bagi Anda, whenever the mess shows itself, ketika kekacauan itu tampak, ask God in Jesus through the Holy Spirit to work His holiness, His grace in every area of your life, including your sexuality and your marriages.
Mintalah kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus untuk mengerjakan kekudusan dan kasih karunia dalam setiap aspek kehidupan Anda termasuk seksualitas dan pernikahan Anda. There is no autopilot. Di sini nggak ada hal yang otomatis. It doesn't just happen. Itu tidak hanya langsung terjadi begitu saja. And the more you leave it, Dan ketika kita semakin menghidupinya, just the worse it'll get. semakin buruk juga itu akan terjadi. But again, thankfully, no matter where you are, God can and does enter into your messes and makes it lovely. Dan tak peduli seberapa buruk itu, Tuhan ada dalam kekacauan itu untuk membuatnya menjadi lebih indah. And the second lesson here is about the things that you think will ruin your life. Dan yang kedua di sini adalah untuk hal-hal yang menurut Anda itu akan menghancurkan hidup Anda. Whatever happens to you, Apapun yang terjadi bagi Anda, whatever you're most worried about, apapun yang paling Anda khawatirkan, the cross means you will be okay. kayu salib itu berarti Anda akan baik-baik saja. The cross means your life will not be ruined. Kayu salib itu berarti hidup Anda tidak akan hancur. God sent Jesus precisely so that that would not happen. Allah mengutus Yesus justru agar hal itu tidak terjadi. Some of you live with so much fear. Beberapa dari Anda hidup dengan begitu banyak ketakutan, You're terrified if you make one mistake, your life is done. Anda begitu takut ketika Anda membuat satu kesalahan, hidup Anda akan hancur. Not enough or not good enough CAS projects and your school application is gone. Sorry, she doesn't know what CAS is. Sorry. Nggak, kalau kalian yang akan ke universitas, proyek-proyek CAS-nya nggak cukup atau nggak cukup baik, lalu aplikasi kalian ke universitas jadinya pasti ditolak. Yeah. One error on your, good thing I know Indonesian, right? One error on your job application and they throw it in the trash. Satu kesalahan pada lamaran pekerjaan Anda dan mereka akan membuangnya ke tempat sampah. One wrong move and your boyfriend dumps you or your wife leaves you for another man. Satu tindakan yang salah dan pacar Anda akan memutuskan Anda atau istri Anda akan pergi ke orang lain gitu. One bad decision at work and you're fired. Satu keputusan yang buruk dan Anda akan dipecat. There's so many fears that are just demanding you to give in to them. Those are your idols telling you, oh, your life will be ruined if you don't worship me. Begitu banyak ketakutan yang ada, begitu banyak hal yang berhala dalam hati Anda itu buat agar kita merasa kalau kita tidak menyembah berhala itu hidup kita akan hancur. I'll tell you two things that happened to me. Pak Arif akan menceritakan yang terjadi kepada Pak Arif dua hal. We were at SPH Cikarang. Jadi kalian semua tahu kalau Pak Arif dan Bu Emi di SPH Cikarang. I had just moved back from the US to Indonesia. Pak Arif baru saja pindah ke Indonesia dari US. I committed to SPH Cikarang. Pak Arif berkomitmen kepada SPH Cikarang. And then a few days later, before school started, I got an interview back in the US. Dan hanya beberapa hari sebelum sekolah itu dimulai, Pak Arif mendapatkan interview dari US. For another job with a major NGO that would have paid a lot more money in a city that I loved. Interview dari NGO yang begitu besar di mana tempatnya juga Pak Arif suka di kota itu. Obviously I didn't go, obviously I stayed at SPH Cikarang, but I just didn't even bother with the interview. Pak Arif berkata kalau Pak Arif akan stay di SPH Cikarang dan Pak Arif tidak terganggu dengan interview tersebut. A few years later, something similar happened to me again. Beberapa tahun setelahnya, hal yang mirip terjadi bagi Pak Arif. So we lived in Philadelphia. Jadi Pak Arif hidup di Philadelphia. That's because I was starting a PhD. Karena waktu itu Pak Arif lagi start S3-nya. So I committed to the school in Philadelphia. There was a scholarship and so on. Pak Arif udah berkomitmen kepada salah satu universitas di Philadelphia. Then a couple weeks later, I got an email
Dan setelah beberapa minggu, Pak Arif dapat email It was from Oxford. dari Oxford. There was an interview. Ada interview. I also applied to Oxford, Pak Arif juga melamar ke Oxford, mendaftar ke Oxford, but Oxford was too late. tapi Oxfordnya terlambat. I committed to the school in Philadelphia, Pak Arif udah berkomitmen di salah satu sekolah di Philadelphia. so I just said thank you, but I've already committed to this other school. Pak Arif hanya bilang terima kasih, saya sudah berkomitmen ke sekolah yang lain. I'm not boasting. Pak Arif gak nyombongin diri, I didn't go to Oxford, right? Pak Arif gak pergi ke Oxford juga. The point is, none of those things, neither of those things ever bothered me at all. Yang menjadi poin di sini tidak ada dari kedua hal tersebut yang mengganggu Pak Arif. I never think about Oxford. Pak Arif tidak pernah memikirkan tentang Oxford. I never think, oh, what would have happened if I'd done my PhD there or if I'd gotten that other job instead of SPH Cikarang. Pak Arif tidak berpikir apa yang akan terjadi kira-kira kalau Pak Arif kuliah di Oxford ataupun tidak kerja di SPH Cikarang. I never think, oh, why did it happen 2 times, Pak Arif, right? That this interview was late. Pak Arif tidak berpikir lagi kenapa itu terjadi bisa 2 kali dan kedua interview itu datangnya terlambat. I never think those thoughts. Pak Arif tidak pernah memikirkan hal-hal tersebut. It's not because I'm better than you. Itu bukan berarti Pak Arif lebih hebat daripada kita semua. If anything, it's probably because I'm a bigger sinner than you. Malahan itu mungkin berarti Pak Arif lebih berdosa daripada kita. And so I've needed God's grace so much. Makanya Pak Arif membutuhkan kasih karunia Tuhan sangat besar. That I know God loves me. Karena Pak Arif tahu kalau Tuhan tuh sayang mengasihi Pak Arif. Not because I go here or I got this job or I got this opportunity. Bukan karena saya pergi ke sini, bukan karena Pak Arif mendapatkan pekerjaan ini. But because He loves me. Tapi karena ya Tuhan memang mengasihi Pak Arif. Again, when I go back to this point, you might say, well, it's understandable if I did wonder about those so-called missed opportunities. Mungkin Anda bisa mengerti jika Anda bertanya tentang kesempatan yang mungkin terlewat itu. Let me ask you this. Tapi biar saya bertanya kepada Anda, What if your husband or your wife wonders about the other people he could have married instead of you? bagaimana jika saudara atau suami atau istri Anda membayangkan orang lain yang mungkin bisa mereka nikahi daripada Anda? That kind of wondering, that kind of regret is deeply sinful. Rasa ingin tahu ataupun menyesal seperti itu adalah dosa yang sangat dalam. It's the original sin. Itu dosa origin. Oh, what if the fruit is good to eat? Oh, bagaimana jika buah itu baik untuk dimakan? Again, look at the cross. Sekali lagi, lihat ke salib. God's grace in Christ means whatever happens, whatever you're most afraid of, your life will not be ruined even if those things happen. Lihat ke salib, kasih karunia Allah dalam Kristus itu bukan berarti hidup Anda akan hancur. Now, some of you may need to go through hard times before you finally surrender to God's grace. Mungkin beberapa dari Anda perlu untuk mengalami masa sulit sebelum Anda benar-benar berserah kepada kasih karunia Tuhan. Remember what Jesus said. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, It's harder for a rich person to enter the kingdom of God than for a camel to go through the eye of a needle. lebih sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah daripada seorang unta untuk masuk melalui lubang jarum. I sincerely pray that things like bankruptcy and divorce will not be necessary for any of you to completely surrender yourself to God's grace. Saya sungguh berdoa agar Anda tidak perlu melewati hal-hal seperti kebangkrutan ataupun perceraian sebelum Anda benar-benar menyerahkan diri kepada kasih karunia Tuhan. But I also sincerely pray that if it is, then God would definitely take you through the eye of that needle. Namun saya juga berdoa bahwa jika memang perlu, Tuhan akan membawa Anda melalui lubang jarum tersebut. So that you finally
finally are completely assured and firm in God's love for you. Sehingga pada akhirnya, pada akhir dari hidup Anda akan benar-benar yakin betapa kasihnya Tuhan bagi Anda. Let's pray together. Mari kita berdoa. Oh Lord, your goodness has never failed. Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah gagal. But so often we live as though you do not love us or that your love does not matter unless we get what we really want. Tapi seringkali kami hidup seperti kasih-Mu tidak cukup ataupun sebelum kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Lord, please enter into all our lives, Tuhan, masuklah dalam setiap hidup kami, into the mess that we've made for ourselves and for others. ke dalam kekacauan yang kami buat untuk diri kami sendiri ataupun untuk orang lain, And make us truly lovely and holy as only you can. buatlah kami penuh dengan kasih dan juga kesucian seperti yang Kau inginkan, Dan yang hanya Engkau bisa lakukan Yang dalam hanya- kami ya Tuhan. In your mighty name we pray. dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Amin. Would you please stand? Let's sing this final song.